Ekspresi Kenzie menjadi gelap. Tuan Wibowo dengan cepat memperhatikan. Jadi dia meraih ke lengan Marcel dan menahannya. Dasar berandalan, apakah kau meminta untuk diberi pelajaran? Lihatlah ekspresi Tuan Leonard. Apa yang ayah takutkan, semakin Marcel dimarahi, semakin dia ingin menang. Tapi, sementara Kenzie masih memikirkan cara untuk mengajarkan pelajaran pada brengsek yang sembrono ini, Alexa tiba-tiba berkata, "Aku akan bertaruh denganmu. Tapi, jika kalah, kau harus mengumumkan ke semua saluran media terbesar yang kau miliki bahwa kau itu brengsek dan impoten." Wajah Tuan Wibowo memerah. Tepat ketika dia hendak melangkah dan mengatakan sesuatu, Marcel berdiri dengan gembira. "Oke. Sudah diatur. Bagaimanapun, aku tidak memilih wanita. Kau dapat bekerja sama dengan Tuan Leonard. Lagi pula, kau praktis seorang keluarga." Kenzie melirik Alexa. Karena Marcel mengira dia tidak tahu cara bermain dan penuh percaya diri, dia mungkin juga ikut bermain. Selain itu, dia diberi kesempatan untuk bermain dengan Alexa. Tuan kedua sekali lagi menghela nafas pada dirinya sendiri. Ayah dan anak itu tampaknya meninggalkan rumah tanpa mata mereka. Jika mereka melawan orang lain dalam keluarga Leonard, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi, menantang Kenzie, Tuan kedua tergoda untuk menemukan tempat yang tenang dan tidur siang. Dia ingin meninggalkan kompetisi tak berguna ini untuk Kenzie untuk menghibur istri kecilnya yang lembut. Setelah mereka pergi, Kenzie berbalik dan memandang Alexa. Dengan suara menyendiri dan tak berdaya dia bertanya, "Kau setuju begitu cepat? Apakah kau tidak takut kehilangan?" "Aku tahu cara bermain Texas Hold'em poker," jawab Alexa. "Denganku di sini, kau tidak perlu bergerak. Tapi bermain-main adalah kekuatan anak kaya yang manja ini. Apa kau yakin bisa menang? Kau tidak akan membiarkanku kalah." Alexa menundukkan kepalanya dan mengambil nafas panjang. "Jangan tanya kenapa aku tahu cara bermain poker. Ini semua di masa lalu. Malam ini, aku hanya ingin bertarung untukmu. Bisakah kau membiarkanku melakukan itu?" Alexa bertanya ketika dia meraih ke lengan Kenzie. Kenzie memiringkan kepalanya, menatap tangan kanannya yang lembut dan tertawa. "Apakah aku memiliki kemampuan untuk menolak? Tapi, bagaimana jika aku kalah? Kalau begitu, aku akan mengambilnya untukmu dan kalah atas namamu." Alexa tidak bisa menahan tawa. "Percayalah padaku, sekali ini saja." Kenzie tidak pernah meragukan Alexa. Dia tahu dia tidak pernah menjadi tipe wanita yang disembunyikan di belakang seorang orang. Ditambah lagi, dia ingat bagaimana dia sebelumnya mengatakan bahwa mereka hanya tahu tentang kebiasaan masing-masing tetapi tidak tahu tentang hobi masing-masing. Dia dapat secara akurat menunjukkan ukuran sepatu Alexa, ukuran tubuh, makanan favorit dan warna favorit. Tetapi ketika sampai pada hal-hal lain, dia berharap untuk belajar tentang itu. Pada akhirnya, Kenzie menjawab, "Aku hanya bisa mempercayaimu karena keahlian Texas Hold'em pokerku tidak bagus." "Pembohong." Bibir Kenzie sedikit melengkung ke atas dengan senyum menawan sebelum dia membawa Alexa ke aula entertainment. Marcel sudah bersiap-siap di meja poker. Bagaimanapun, ini adalah salah satu kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Memang benar untuk mengatakan bahwa dia bermaksud menggertak Kenzie karena dia pikir dia adalah raja dari meja poker. Hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Kenzie dalam perkelahian, apakah itu berarti dia tidak bisa mengalahkannya dalam bermain? Sesaat kemudian, Alexa pergi untuk duduk di kursi di depan meja. Namun, Kenzie menghentikannya dan menariknya kembali. Alexa menatapnya dengan bertanya sebelum dia duduk di kursi terlebih dahulu, dan menempatkannya di pangkuannya. Meskipun mereka sering duduk seperti ini di rumah, di tempat seperti ini, Alexa merasa sedikit canggung. Kenzie memeluk Alexa dan mengingatkan, sudah waktunya untuk memulai.
Perlukah kau begitu melekat bahkan ketika memainkan permainan kartu? Apakah kau takut kau tidak akan bisa memeluknya lagi jika kalah? Biarkan aku memperingatkanmu terlebih dahulu, kita hanya bermain satu putaran, cibir Marcel sebelum memberitahu dealer untuk memulai. Mereka yang akrab dengan Texas Hold'em Poker akan tahu bahwa setiap pemain dibagikan 2 kartu menghadap ke bawah, sebelum 5 kartu komunitas dibagikan menghadap ke atas dalam 3 tahap. Pada akhirnya, orang dengan 5 kombinasi terbaik menggabungkan kedua kartu di tangan mereka dan 3 kartu dari kartu komunitas menang. Sebuah straight flush jelas merupakan kombinasi terbaik, diikuti oleh 4 of Akin dan kemudian normal flush. Tentu saja, Marcel pernah bertemu wanita di meja poker sebelumnya. Tapi, dia belum pernah melihat seorang wanita menang. Model kecil ini terlalu berani. Sesaat kemudian, dealer mulai membagikan kartu. Di antara 2 kartunya, Alexa memegang Ace of Spades dan Jack of Hearts. Sedangkan Marcel memegang Pair of Tens. Tentu saja, itu tidak bagus, tetapi juga tidak buruk. Karena taruhan sudah diputuskan, tidak ada gunanya memutuskan apakah akan bertaruh atau menutup. Jadi, Marcel menginstruksikan dealer untuk secara langsung menangani 3 kartu komunitas pertama. Di antara kartunya adalah King of Spades, 3 of Diamonds dan 10 of Hearts. Sejauh ini, Alexa memiliki peluang besar untuk mendapatkan straight. Padahal, Marcel sudah punya triple. Tentu saja, di atas meja poker, selain keberuntungan, ada juga faktor-faktor lain, misalnya perang psikologis. Marcel selalu beruntung di meja poker, tapi bagaimana dengan saat ini? Meskipun Kenzie memegang Alexa di tangannya, dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia hanya memperhatikan kartunya dengan tenang. Karena dia sangat akrab dengan Texas Hold'em Poker, kemungkinan muncul di benaknya, Alexa pasti bermain ini dengan Justin di masa lalu. Dengan pemikiran ini, dia merasa sedikit cemburu. Tapi, ketika dia berpikir tentang bagaimana Alexa mengatakan dia berperang untuknya, dia dengan cepat melepaskan rasa cemburu. Tidak lama kemudian, kartu komunitas keempat dibagikan. Kali ini, itu adalah Ace of Hearts. Marcel masih memiliki keuntungan. Padahal, peluang Alexa tampaknya telah menurun, yang dia miliki hanyalah sepasang aces. Jika kartu terakhir bukan Queen, maka dia akan kalah. Kali ini, Marcel berhenti sejenak ketika dia menopang dagu di tangannya dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Kau ingin menyerah? Biarkan aku memperingatkanmu, kartu terakhir akan dibagikan." Kenzie mengaitkan tangannya ke leher Alexa dan berbisik di telinganya, "Biarkan aku melihat kartu terakhir. Lalu, jika kita menang, apakah itu akan dianggap sebagai keberuntunganku atau milikmu?" "Milikmu," jawab Kenzie. Alexa mengangguk. Dia tidak punya kesabaran untuk mendengarkan sampah Arthur, jadi dia langsung meminta dealer untuk mengungkapkan kartu terakhir. Pada akhirnya, kartu komunitas kelima tidak banyak berpengaruh. Itu hanya 4 of Diamonds. Kartu ini tidak digunakan untuk salah satu pihak. Alexa tiba-tiba merasa sedikit cemas, karena sudah waktunya untuk mengungkapkan milik mereka. Dari kelihatannya, peluangnya untuk menang sangat tinggi, tapi tanpa ragu-ragu, Marcel membalikkan tangannya untuk mengungkapkan bahwa dia memiliki triple tens. Alexa menoleh untuk melihat Kenzie, tetapi Kenzie memberi isyarat agar dia tidak bergerak. "Tunjukkan kami punyamu. Hari ini, aku percaya pada keberuntunganku." Alexa hanya memiliki sepasang aces sehingga dia pasti kalah. Tapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Kau harus mengakuinya jika kalah. Aku yakin Tuan Leonard bukan pecundang, kan?" Melihat reaksi mereka, Marcel menganggap mereka telah kalah. Dia hanya bisa bersorak, "Sepertinya malam ini aku akan menikmati model kecil ini."
Sayang sekali, 3 kata bergema dari dada Kenzi sebelum dia membalik kartu di depannya. Kartu-kartu itu berubah menjadi Queen dan Jack. Tidak ada yang tahu kartu apa yang awalnya dia miliki di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti kenapa aces di tangannya sekarang berubah menjadi Queen. Straight lebih besar dari 3 kali lipat. Kami menang. Marcel memandang dengan tak percaya ke arah lurus di depannya. Ekspresinya sangat tidak senang. Pada akhirnya, dia menjatuhkan diri di kursinya dan meninju meja di depannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.